Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan mata pelajaran Seni Budaya. Hari ini adalah penyampaian daring pertama mata pelajaran Seni Budaya dengan kalian setelah kita melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS kemarin. Ketika kalian menonton video ini, saya berharap kalian akan menontonnya dari awal sampai dengan video ini berakhir. Karena dengan menyaksikannya sampai dengan selesai, kalian tidak akan melewatkan penjelasan-penjelasan materi yang saya sampaikan kali ini. Oke, langsung saja kita memasuki materi hari ini, yaitu materi fungsi tari. Nah, sebelumnya bila kita membahas tentang fungsi tari, tentu kita akan membahas tentang untuk apa saja sih sebuah tari itu ketika tari itu tercipta. Nah, jadi kita akan membahas tentang peruntukannya. Ada banyak hal, ada banyak pendapat tentang fungsi tari. Namun kali ini kita akan mempelajari salah satu pendapat ahli, yaitu pendapat Richard Krauss, yaitu fungsi ini berdasarkan teorinya oleh Richard Krauss dalam bukunya yang berjudul History of the Dance in Art and Education tahun 1969, yaitu halaman 11 dan halaman 12. Oleh Richard Krauss, fungsi tari sendiri diklasifikasikan ke dalam 10 kelompok. Apa saja? Nah, mari kita bahas satu persatu fungsi tari menurut Richard Krauss dalam bukunya History of the Dance in Art and Education tahun 1969. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu fungsinya sebagai bentuk penguat sosial. Apa yang dimaksud dengan tari sebagai bentuk penguat sosial? Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam kegiatan berkesenian itu akan melibatkan banyak orang tentunya. Misalnya aja sejumlah penari, atau misalnya ada penata tari di dalamnya atau koreografer, kemudian nanti ada para penata musik atau pemain musiknya, kemudian ada penata busana atau bagian wardrobe dan lain-lain. Nah, jadi dalam sebuah kegiatan tari tentu akan melibatkan banyak orang, sehingga dalam prosesnya akan sangat memungkinkan terjadi interaksi sosial yang sangat intens. Selain itu, tentunya akan terjadi kerjasama, komunikasi, silaturahmi, dan lain-lain. Nah, ini akan menjadikan kehidupan sosial setiap unsur atau setiap pihak yang terlibat akan terjaga. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kuatnya hubungan sosial setiap unsur yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi maksud daripada fungsi tari sebagai bentuk penguat sosial itu adalah seperti penjelasan yang tadi. Karena dalam sebuah kegiatan tari itu akan melibatkan banyak orang yang tentunya mereka akan bekerja sama, tentunya juga akan terlibat dalam komunikasi yang intens, sehingga mereka akan semakin kuat dalam hubungan sosial seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu sebagai bentuk ritual dan pemujaan berkaitan dengan religi. Tari dalam pelaksanaannya ada yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas keagamaan atau kepercayaan. Sebagai salah satu contohnya, kita bisa mengambil contoh dari teman-teman kita yang berasal dari Bali ya. Nah, tari yang biasanya dihanturkan pada kepercayaan dalam agama Hindu misalnya. Nah, dalam agama Hindu yang terkhusus adalah di Bali, ada istilah kepercayaan yang disebut dengan ngayah, kalau tidak salah disebut dengan ngayah. Ngayah sendiri itu merupakan perwujudan pengabdian diri secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sebagai wujud persembahan dan pemujaan kepada Tuhan, salah satu bentuknya yaitu melakukan kegiatan tari di pura.
Biasanya tari yang disajikan antara lain yaitu tari baris, tari penyembrahma, dan lain-lain. Tentunya penyajian tarian yang telah disebutkan tadi itu memiliki kaitan erat dengan prosesi ibadah atau keagamaan. Nah, karena kehadiran tari tersebut dalam upacara keagamaan sangat penting, sehingga kasus yang Bapak ceritakan tadi atau kondisi yang sudah Bapak ceritakan tadi itu bisa menjadi contoh bahwa sebuah tari itu hadir dan memiliki fungsi ritual dalam setiap atau dalam sebuah kegiatan pemujaan atau dalam kegiatan sebuah kepercayaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tari fungsinya sebagai ekspresi artistik. Sebuah fungsi yang menjadikan tari sebagai media pengungkapan ekspresi manusia sebagai bentuk responnya terhadap kondisi yang sedang dihadapi atau dialami. Nah, tari pada fungsi ini dia tetap dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku tanpa melupakan unsur artistiknya. Jadi tari hadir itu berdasarkan respon apa yang telah dihadapi, apa yang telah dialami, sehingga respon-respon tadi terbentuk ke dalam sebuah tari tanpa melupakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sosialnya sendiri. Kemudian yang keempat, tari sebagai bentuk hiburan populer. Kegiatan tari dihadirkan untuk memberikan hiburan bagi halayak dengan tingkat kreativitas tingkat tinggi, sehingga daya tariknya akan membuat para penontonnya terpukau. Namun kondisi ini akan bertahan dalam waktu yang tidak cukup lama, karena tari sendiri tercipta diperuntukkan dalam kurun waktu tertentu untuk sebuah kegiatan atau aktivitas atau tujuan tertentu. Jadi tidak dalam rentang yang cukup lama atau dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian yang kelima yaitu fungsi tari sebagai pengungkap rasa kegembiraan melalui fisik, kekuatan, dan keterampilan. Hal ini merupakan sebuah respon tubuh manusia ketika hatinya merasakan sebuah perasaan. Nah, misalnya, contoh sederhananya adalah ketika seseorang merasakan kegembiraan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika kalian merasakan sebuah kegembiraan? Nah, sebuah kegembiraan itu nantinya akan direspon dengan tubuh. Misalnya saja minimal dari anggota tubuh kalian akan melakukan respon seperti tersenyum misalnya. Itu adalah salah satu contoh respon dari kegembiraan. Kemudian salah satu juga yang menjadi contoh respon tubuh dalam respon kegembiraan, misalnya menari misalnya, atau misalnya umumnya disebut dengan berjoget misalnya. Karena saking terlalu bahagianya atau terlalu bahagia seseorang, lalu dia secara di bawah sadarnya dirinya atau dia akan melakukan jogetan-jogetan, atau misalnya ketika orang terlalu bahagia dia akan tersenyum. Nah, itu adalah salah satu contoh respon tubuh dalam merasakan atau mengungkapkan rasa kegembiraannya. Berlaku juga di masyarakat secara umum, ya. Jadi misalnya contoh pada masyarakat tradisi, biasanya mereka akan melakukan sebuah kegiatan pesta disertai dengan tari-tarian. Contohnya saja, misalnya pada upacara panen misalnya. Nah, mereka melakukan upacara upacara setelah panen dengan rasa syukur dan bahagianya, maka mereka akan misalnya melakukan tarian-tarian sebagai bentuk hiburan kepada mereka yang sudah bekerja dalam jangka waktu tertentu karena sudah merasakan atau sudah mendapatkan hasil yang didapat, seperti itu. Atau misalnya tarian yang dilaksanakan setelah berburu dan lain-lain. Kemudian poin yang keenam, fungsi tari
semata-mata hanya untuk hiburan. Tarian dalam fungsi ini tidak jarang dikomersialkan atau disebut juga sebagai ladang penghasilan bagi pekerjanya. Nah, orang yang ingin mendapatkan hiburan dengan pertunjukan tari tentu akan rela membayar tiket pertunjukan walau dengan harga yang cukup mahal. Nah, itu bila tarian hadir hanya untuk hiburan, maka tari itu dalam tanda kutip pertunjukan tari itu dijual pertunjukannya seperti itu, sehingga akan menghasilkan keuntungan dan tentunya ada pihak atau penonton yang rela membayar tiket hanya untuk menyaksikan sebuah pertunjukan tari tersebut. Kemudian yang ketujuh, fungsi tari sebagai media pergaulan pria dan wanita. Tidak jarang dalam sebuah kegiatan tari-menari, proses dan penampilannya akan melibatkan banyak orang lintas gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Memang ada saja tarian yang melibatkan laki-laki saja atau yang melibatkan perempuan saja, namun juga tidak jarang ada penampilan tari yang nantinya juga akan melibatkan laki-laki maupun perempuan. Nah, kondisi ini menjadi contoh bahwa ketika laki-laki dan perempuan dalam satu lingkup kegiatan atau aktivitas menari, tentunya akan ada interaksi atau hubungan komunikasi antara kedua gender ini, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga tidak jarang akan terjadi pergaulan pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ke-8, fungsi tari sebagai sarana pendidikan. Kegiatan tari dalam hal ini akan menjadi bagian dari pendidikan. Tari terlibat dalam materi-materi pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran tentang kebudayaan, kerjasama, motorik, dan lain-lain. Contohnya adalah tari yang menceritakan tentang peperangan, bercerita tentang semangat masyarakat Banjar dalam melawan penjajah. Nah, salah satu alasan tari menjadi salah satu media dalam pendidikan yaitu karena cerita sesungguhnya dalam, misalnya saja tadi dalam cerita Perang Banjar, itu dapat dirangkum ke dalam pertunjukan. Jadi kita bisa mengambil poin-poin tertentu, kemudian kita jadikan sebuah pertunjukan, namun tidak menghilangkan bagian-bagian penting dari cerita sejarah tersebut. Nah, sehingga penonton itu dapat menangkap cerita sejarah dengan cepat selama durasi pertunjukan disajikan, seperti itu. Sehingga ketika dirangkum ke dalam pertunjukan tari secara padat, namun penonton tetap mengerti maksud daripada pertunjukan tari tersebut. Yang dimaksud di sini adalah pertunjukan tentang sejarah peperangan Banjar misalnya. Nah, tentunya untuk contoh-contoh yang lain itu bisa berupa contoh atau ide cerita yang lain, misalnya peperangan dari daerah lain atau sejarah peperangan dari negara lain, itu bisa menjadi ide dalam sebuah penggarapan untuk pendidikan. Kemudian yang ke-9, fungsi tari sebagai suatu pekerjaan untuk mencari nafkah. Nah, di sini tidak jarang tari menjadi lahan bagi para pekerjanya untuk mendapatkan penghasilan hidup. Biasanya tari pada fungsi ini ditampilkan dari panggung ke panggung, baik itu dilakukan dengan manajemen kecil atau misalnya manajemennya secara pribadi, atau dilakukan pula dengan manajemen dengan skala besar atau yang disebut dengan rumah produksi atau home production. Biasanya bila sebuah pertunjukan tari yang memerlukan pekerja seni, tentu
home production ini atau rumah produksi ini semuanya ditangani oleh orang-orang handal di bidangnya, sehingga nilai jual mereka juga memiliki standar dan harganya sendiri. Kemudian yang ke-10, fungsi tari dalam penyelenggaraannya dipakai sebagai terapi. Nah, artinya tari sendiri selain dipakai untuk pertunjukan, pendidikan, hiburan dan lain-lain, di sini tari juga berfungsi dalam hal kesehatan. Nah, di sini tari dihadirkan untuk memberikan terapi pada pasien yang menderita penyakit atau kelainan tertentu. Dalam hal ini biasanya sasarannya adalah untuk meningkatkan respon atau memberikan rangsangan secara motorik pada pasien dan lain-lain. Karena pergerakan-pergerakan pada tari tentunya akan memberikan rangsangan-rangsangan secara motorik kepada pasiennya. Nah, tentunya tarian yang dihadirkan dalam fungsi ini tidak seperti tarian yang diadakan dalam sebuah pertunjukan ya, tentunya memiliki standar-standar atau aturan tertentu dalam dunia kesehatan. Terus biasanya juga tari dalam fungsi terapi ini biasanya juga diterapkan untuk memberikan rangsangan secara motorik pada perawatan atau misalnya rehabilitasi bagi para lansia atau para orang-orang yang sudah memiliki usia lanjut. Nah, untuk materi kali ini cukup di sini dulu. Cukup materi ini yang saya sampaikan tentang materi tari berdasarkan teori Richard Krauss dalam bukunya History of the Dance in Art and Education tahun 1969 halaman 11 sampai dengan halaman 12. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa kirimkan melalui pertanyaan di kolom komentar Google Classroom. Bila tidak ada pertanyaan, berarti penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi saya anggap sudah cukup jelas. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.